Smart listener, jalannya sebuah perusahaan tentunya bukan peranan satu pihak saja, tapi peranan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, salah satu yang punya peranan penting juga nih mengontrol dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah seorang supervisor. Karena supervisor ini peranannya dalam satu perusahaan selain mengelola efisiensi tim dan individu, juga punya tanggung jawab nih, tanggung jawab lebih untuk membangun lingkungan kerja yang positif seperti yang saya katakan tadi gitu. Terus gimana kalau misalnya jadi supervisor tapi ternyata tidak punya skill leadership yang baik gitu, apakah bisa memimpin sebuah tim di perusahaan atau gimana nih? Nah, seperti tadi yang sudah Anda dengarkan bahwa ternyata leadership itu bisa loh dipelajari, apalagi untuk Anda yang punya tanggung jawab lebih sebagai manajer, supervisor di sebuah perusahaan. Nah, sore hari ini Smart Listener, saya ingin ngajakin Anda untuk ngobrolin soal itu bersama narasumber saya yang sudah hadir sore hari ini jauh-jauh di ujung sana. Di ujung Zoom. Kita terhubung secara virtual tapi dekat di hati gitu ya. Karena Iya. pembahasannya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang memang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Kita akan ngobrol bersama dengan senior trainer dari Dale Carnegie, Pak Alvin Kastin. Halo, selamat sore Pak Alvin, apa Selamat sore kabar? Mbak Rifa, selamat sore Smart Listener. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. tetap bersemangat apapun situasi kita ya. Walaupun situasi kita sekarang menantang, tetap jaga semangat kita, tetap jaga antusiasme kita. Gitu ya. Saya juga semangat banget nih sore hari ini walaupun sekarang lagi PPKM ya. Kalau di Iya. tempat Pak Alvin sekarang gimana situasinya? Mau nggak mau ya, walaupun masih sudah ada beberapa pihak yang menyerukan, ayo dong, udahan dong, tapi ya situasinya belum memungkinkan untuk kita udahan selesai PPKM-nya gitu ya. Oke, nah Gitu. makanya kita harus tetap menjaga semangat, Iya, antusias kita, apalagi yang seorang supervisor punya tanggung jawab lebih di perusahaan gitu ya. Jangan betul, sampai betul. supervisornya atau manajernya yang kendor nih semangatnya, Iya. nanti tim di bawahnya ikutan ya nggak sih Pak Alvin? Iya, benar-benar. Oke, nah kita Iya. akan ngebahas soal itu ya, soal gimana sih leadership terhadap seorang supervisor khususnya Iya. gitu ya. Tapi kita harus kenalan dulu dong, tak kenal maka tak sayang. Iya, Kan Pak betul. Alvin ini adalah seorang senior trainer dari Dale Carnegie. Boleh dong dikenalin dulu ke smart listener apa sih Dale Carnegie gitu. Ya, jadi Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener, Dale Carnegie ini sudah membantu pengembangan people, pengembangan organisasi itu sejak tahun 1912. Jadi Oke. memang Dale Carnegie ini kalau di Indonesia usianya itu hampir sama dengan Nyonya Menir gitu ya. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu kami sudah membantu sejak tahun 1976. Jadi di Indonesia sendiri kami sudah membantu lebih dari 40 tahun gitu ya. Dan tapi kalau sampai saat ini itu kami masih dipercaya oleh klien-klien kami, teman-teman Smart Listener. Salah satunya adalah karena kekuatan dari research and development yang setiap 2-3 tahun sekali modul kami, trainers kami itu selalu di-update gitu ya, selalu di-upgrade untuk memastikan apa yang kami deliver itu tetap relevan dengan situasi bisnis yang kita sama-sama merasakan sendiri ya, Smart Listener. Yap. Setidaknya 1 tahun terakhir itu perubahan itu cepat sekali, kita dituntut untuk banyak melakukan penyesuaian dan termasuk juga dengan metodologi dari pelatihan yang dilakukan oleh Dale Carnegie Training ini. Dan salah satu hasilnya adalah Mbak Riva, teman-teman Smart Listener mungkin merasakan ya, 1 tahun terakhir nih gara-gara pandemik itu kita seperti banyak pindah ke digital, termasuk sekarang kita bisa talk show juga nih secara digital. Benar. Dale Carnegie sendiri itu sudah bergerak dalam live online training itu sejak tahun 2010, Mbak Riva, teman-teman Yap. Smart Listener. Jadi bukan karena pandemi kami pindah, tapi kami sudah punya pengalaman selama kurang lebih 11 tahun mengembangkan metodologi pelatihan secara live online supaya tetap bisa memberikan dampak yang sama efektifnya dibandingkan dengan pelatihan yang tatap muka gitu ya. Mungkin segitu dulu Benar. perkenalannya. Nanti kalau ingin tahu lebih detail kita bisa ngobrol lebih lanjut ya.
Ya, benar-benar benar. Karena itu tadi yang saya garis bawahi adalah ternyata Dale Carnegie udah dari 2010 bahkan udah 11 tahun gitu ya, menjalankan online training bukan karena COVID-19 aja gitu terus tiba-tiba beralih ke digital, tapi dari dulu udah melakukan itu dan sampai sekarang Betul. bisa kita lihat udah banyak perusahaan yang terbantukan, yang Ya. perlu untuk pengembangan sumber daya manusianya dan banyak dibantu oleh Dale Carnegie gitu ya. Yes, Termasuk betul, para betul. supervisor yang butuh bantuan leadership nih. Gitu ya Pak Alvin Iya, ya. betul, betul banget. Oke, Betul banget, tapi Mbak saya Rifa. penasaran, supervisor itu kan dia memimpin satu tim gitu ya. Iya. Nah, kemudian seberapa besar sebenarnya keterlibatan seluruh tim itu dalam perkembangan perusahaan, apalagi di kondisi yang sekarang, dari Iya. kita katakanlah dari tahun lalu sampai sekarang banyak sekali perubahan yang terjadi, Betul, which is betul. juga harus merubah habit dari setiap tim di perusahaan, ya nggak Iya, sih? betul, betul banget, betul banget. Proses kerjanya, gaya kerjanya, mau nggak mau ya perlu disesuaikan gitu ya. Uh-huh. Mhm. Nah, Ya. gimana tuh Pak Alvin? Nah, Keterlibatan kalau dari seluruh tim. ya kalau kita bicara pentingnya keterlibatan dalam tim kita, ya Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener, sekitar tahun ini kejadiannya sebelum pandemi. Jadi Uh-huh. sekitar tahun 2016 itu Dale Carnegie Training itu mengadakan satu survei yang tujuannya adalah mengukur situasi atau di Indonesia ini kata-kata tingkat keterlibatan karyawan atau istilah lainnya itu engagement dari karyawan di satu tim, di satu organisasi itu di Indonesia itu pemetaannya seperti apa sih? Ya. Nah, yang menarik dari hasil survei yang dilakukan itu ternyata ditemukan seperti ini, Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener. Di Gimana? Indonesia itu di satu organisasi gitu ya, itu rata-rata itu kalau ibaratnya kita itu mendayung perahu, kalau kita punya tim 10 orang, ini yang menarik seperti ini. Dari 10 orang dalam tim kita, itu hanya ada 3 orang yang bersama-sama dengan kita, itu mau ikutan mendayung sama-sama dengan kita. Kita sebagai leadersnya yang memberikan arah, nah yang mau mendayung ke arah yang kita tunjukkan itu hanya 3 orang. Dan mereka mendayung dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, selain yang 3 orang ini, itu ternyata ada 5 orang yang hanya duduk diam dan menikmati perjalanan. Maju, hayu, mundur, nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting pokoknya saya enjoy di sini, saya nggak mau stres gitu ya. Nah, yang menariknya juga adalah tadi sudah ada 3, ada 5. Nah, ada 2 orang itu yang bukannya ikut mendayung, bukannya menikmati perjalanan, tapi malah membocorkan kapal. Oke. Membocorkan kapal kita, setiap hari itu kerjaannya ngomongin manajemen, protes kebijakannya dari top level gitu ya, ngomporin teman-teman yang lainnya gitu ya. Ya kebayang kalau kita punya ada orang-orang yang seperti itu, yang dari tim 10 orang hanya 3 orang yang mendayung, tapi masalahnya kapal itu dibocorin, jadi ya tetap aja berat majunya gitu. Kebayang kalau kita punya tim 10 orang, minim 10-10-nya ikut mendayung, pastinya tim kita, apalagi di situasi yang menantang seperti sekarang, majunya itu pasti akan lebih cepat ya, Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener ya. Iya, berarti CV kapal tadi, perahu tadi adalah analogi satu perusahaan yang punya banyak tim, tapi semuanya tidak berperan maksimal. Hanya sebagian kecil dari tim ataupun bagian-bagian dari perusahaan tersebut berjalan, dan itu akan berdampak pada keterpurukan perusahaan seperti itu ya. Nah, ya, jadi perusahaan disinilah itu nggak maju gitu ya, bukan maju tapi malah mundur mungkin gitu. Iya benar, bisa jadi mundur, bisa jadi atau kalau misalnya ada tambahan tenaga mungkin, atau karena kalau leadernya pinter bisa jadi mundur atau bahkan diam di tempat aja, gitu nggak sih? Nah itu yang jadi pertanyaan. Berarti di sini dengan tim yang kita miliki harus dong si pemimpinnya ini punya skill lebih, punya power lebih gitu untuk bisa mempengaruhi semua tim biar semuanya nggak hanya duduk diam, biar semua 10 tim tadi bergerak ikut mendayung gitu ya. Betul banget Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener. Nah, yang menariknya juga nih Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener, memang kalau kita bicara tentang supervisor,
itu selalu menjadi topik yang menarik, gitu ya. Karena yang namanya supervisor kita bisa sama-sama bayangkan ya, itu ada di tengah-tengah. Nah, posisi di tengah-tengah ini dari atas didorong, kadang-kadang dari bawah digecek juga tuh. Bener. Jadinya tanggung jawab berat itu ada di middle gitu ya, di tim leader kita, di supervisor kita. Nah, yang menariknya juga nih, dan tadi ini survei lanjutan yang tadi. Jadi Dale Carnegie itu mencoba mencari tahu, jadinya apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang leaders atau yang perlu dilakukan oleh satu organisasi supaya tim kita itu jadi semuanya itu jadi masuk dalam tim yang ikutan mendayung kapal kita, yang ikut punya engagement, terlibat secara aktif untuk mengembangkan tim kita, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ditemukan seperti ini. Totalnya itu ada sekitar 12 atau 13 faktor yang berpengaruh, tapi yang menarik adalah dari 12 atau 13 faktor tadi, yang ternyata paling berdampak adalah bagaimana leadersnya, supervisornya itu bisa membangun hubungan yang baik dengan tim membernya. Karena ditemukan seperti ini. Waktu ini pertama kali survei itu dilakukan secara global, tanpa melihat di Indonesia, gitu ya. Nah, waktu survei itu dilakukan secara global, ditemukan seperti ini. 80% dari orang-orang yang terdeteksi hubungan dengan atasan langsungnya nggak bagus, itu ternyata masuk dalam kelompok yang membocorkan kapal. Wow. Itu secara global. Nah, waktu disurvei di Indonesia, datanya menarik sekaligus mengharukan, Mbak Rifa, teman-teman smart listener. Karena di Indonesia situasinya seperti ini. Dari orang-orang yang terdeteksi hubungan dengan atasan langsung yang nggak bagus, ya, jadi mereka ciong gitu ya sama atasan langsungnya, itu 100% masuk dalam kelompok yang membocorkan kapal. Jadi kita dari survei ini, Mbak Rifa, teman-teman smart listener, kita bisa sama-sama melihat peranan seorang team leader, peranan seorang supervisor itu menjadi satu peranan yang krusial untuk membuat orang-orang dalam tim kerja itu bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang ikutan mendayung kapal, bukan cuma duduk diam dan bukan hanya ini ya, nggak membocorkan kapal, bukan hanya duduk diam dan menikmati perjalanan yang maju hayu mundur ya terserah gitu ya, tapi tim kita itu bisa jadi orang-orang yang ikutan mendayung. Kuncinya, peran kritikalnya itu ada di atasan langsungnya, di supervisornya. Oke, tadi saya garis bawahi adalah relationship gitu ya. Relationship yang terjalin antara si tim leader dan juga si bawahannya gitu ya, untuk bisa membangun kekompakan bersama biar nanti sama-sama ikutan nih mendayung kapalnya. Jangan sampai hanya ada orang yang DDT, datang duduk terima gaji gitu, atau mungkin yang hanya misalnya di belakang menusuk, diam-diam menusuk dari belakang si perusahaan gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan besarnya, supervisor yang gimana sih yang sebenarnya harus ada di satu perusahaan biar semuanya bisa ikut mendayung dan memajukan perusahaan? Kita akan gali di sesi selanjutnya. Nanti Pak Alvin juga akan menjawab pertanyaan Anda, smart listener yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin lagi berada di posisi yang sekarang nih ya, menjadi supervisor gitu. Bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 461011 atau Anda langsung buka sekarang YouTube channel Smart FM Makassar, saksikan live streaming kami, karena di situ Anda tinggal meletakkan atau menuliskan komentar Anda di kolom komentar, nanti akan kami bacakan satu-satu. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Smart listener, kalau ditanya sejauh apa sebenarnya peranan seorang tim leader atau bahkan supervisor itu dalam memimpin timnya di perusahaan, ya sejauh bagaimana dia membangun hubungan yang baik gitu, baik dengan atasannya atau dengan tim di bawah. Karena seperti tadi Pak Alvin udah sampaikan, si supervisor ini posisinya di tengah, dapat tekanan dari atas, kadang juga dari bawah gitu ya. Jadi emang harus benar-benar kuat gitu menahan setiap tekanan dan bisa membangun hubungan yang baik biar jalan timnya tuh bagus. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih dikasih gambaran sebagai supervisor yang seperti apa sih yang kemudian ini sangat penting
keberadaan di perusahaan, dan biar dari supervisor ini lahirlah tim-tim nanti yang akan sama-sama membangun perusahaan, Pak Alvin. Yes, terima kasih Mbak Rifa. Teman-teman Smart Listener, sebagai seorang supervisor atau sebagai seorang leaders gitu ya, ini ya kalau kita kelompokkan, seorang supervisor itu punya dua tanggung jawab secara general. Yang pertama, kita sebagai supervisor itu memimpin satu tim. Nah, tim kita kan pastinya punya target yang perlu dicapai gitu kan ya, entah bulanan, entah 3 bulanan, entah per 6 bulan, entah per tahun, ada target yang perlu dicapai oleh tim kita. Nah, jadi seorang supervisor itu perlu bisa memanage proses kerja dalam timnya supaya target yang dipercayakan ke tim mereka itu bisa dicapai. Nah, yang kedua adalah seorang supervisor itu juga punya tim member yang perlu di-develop. Karena kebayang kalau tim member yang nggak di-develop, itu dua kemungkinan. Yang pertama, itu yang kayak tadi tuh, yang akhirnya tim kita itu merasa dicuekin, dan akhirnya masuk dalam kelompok yang ngebocorin kapal gitu ya. Atau yang kedua, tim kita sih akhirnya jadi orang-orang yang menikmati perjalanan. Disuruh kerja ya saya kerjain, nggak disuruh ya saya santai-santai lah. Akhirnya supervisornya, tim leadernya itu jadi orang yang capek sendiri. Dia kebayang kalau tim leader itu udah capek dengan yang kerjaan teknis, gimana timnya bisa mau ada bagaimana dia bisa mikir ini ke depannya tim saya bisa berkembang bagaimana ya, target ke depan pasti nggak pernah tuh kan yang namanya target turun gitu ya. Nah, jadi kemungkinan dua tadi, antara supervisor tim mereka itu jadi orang yang membocorkan kapal atau dia jadi capek sendiri. Jadi kalau kita bicara kita itu perlu menjadi supervisor yang seperti apa sih, atau supervisor seperti apa sih yang perlu di-develop di dalam satu tim gitu ya, di dalam satu organisasi. Dua hal, yang pertama mereka perlu bisa memanage proses kerja dalam timnya supaya targetnya bisa tercapai dengan optimal, dan yang kedua adalah bagaimana seorang supervisor juga akhirnya bisa mengembangkan orang-orang dalam timnya. Seperti itu, Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener. Oke, baik. Tapi ada nggak sih kunci gitu biar si tim ini sendiri, katakanlah tadi sempat disinggung, jangan sampai supervisornya itu kewalahan, capek, jadi istilahnya jadi Superman sendiri gitu ya. Makanya dibutuhkan kemampuan agar dia bisa memanage proses kerja dalam satu tim. Tapi pertanyaannya awal, misalnya nih supervisornya udah melakukan segala upaya, manajerial timnya juga oke, tapi ternyata si tim yang di bawahnya nih tidak ikut terlibat aktif juga. Ada nggak sih kunci-kuncinya agar bisa melibatkan tim di bawah kita itu bisa lebih maksimal peranannya? Ya, jadi terkait dengan keterlibatan tim di bawah kita gitu ya Mbak Rifa ya. Nah Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener, di sini kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, sudut pandangnya seperti ini. Orang-orang yang ada dalam tim kita itu bisa diasumsikan dulu nih ya, asumsi awalnya adalah orang-orang yang normal. Jadi kalau orang-orang normal itu mereka pasti berusaha untuk bisa memberikan performa yang terbaiknya. Seandainya mereka bikin salah, orang normal nggak ada tuh yang bikin salah itu diniatkan tuh nggak ada. Pasti mereka berusaha yang terbaik. Memang kadang-kadang hasilnya itu nggak sesuai, masih di bawah yang diharapkan, di bawah target, atau salah prosedur gitu ya. Tapi karena mereka nggak tahu, bukan karena diniatkan salah. Nah, untuk yang seperti ini, maka supervisor itu perlu bisa bukan yang langsung menyalahkan, tapi bisa menangkap dulu sudut pandangnya mereka. Karena seperti kita melihat koin, ya, itu kan satu sisi gambarnya angka, satu sisi gambar, satu sisi angka. Kalau kita ngasih lihat ke orang, kita tanya, misalnya Mbak Rifa lihat apa? Mbak Rifa lihatnya angka, saya lihatnya apa? Saya lihatnya gambar. Nah, antara dua pendapat ini kan nggak ada yang salah. Saya sudut pandangnya saja yang berbeda. Nah, itu sih seandainya seorang leaders itu seandainya ada tim yang
kayaknya kok dia kok aneh gitu ya tingkah lakunya gitu ya, ide-idenya aneh gitu. Bukan berarti belum tentu dia salah. Dengan pola pikir dia orang normal, bikin salah itu nggak diniatkan. Nah, yang kedua adalah jadi kalau yang seperti tadi kita perlu bisa membangun dulu kedekatan personalnya karena seperti yang tadi ditunjukkan dalam survei yang tadi kita sempat diskusikan gitu ya, di segmen yang sebelumnya, ternyata kunci itu ada di situ. Membangun kedekatan personal, membangun trust antara supervisor dengan tim membernya itu jadi kunci. Nah, sekarang yang kedua adalah seandainya orang itu ternyata memang bikin salah disengaja, istilahnya abnormal gitu ya. Abnormal gitu ya. Tadi normal, ini nggak normal nih. Ini yang di luar normal ya, betul. Nah, itu jangan-jangan orang itu adalah orang yang tepat di tempat yang salah. Daripada kita capek, mungkin dia akan lebih bisa berkontribusi kalau dia berada di tempat yang lain. Nah, itu dua sudut pandang yang bisa kita pertimbangkan, Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener, untuk membuat tim kita itu, seandainya kita sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Nah, jangan-jangan kita berhadapan dengan orang-orang yang tadi tuh, yang mereka ada orang yang tepat tapi di tempat yang salah. Nah, itu perlu disikapi juga dengan cara yang berbeda juga gitu. Oke, berarti seorang leader ini, seorang supervisor ini harus peka melihat, bukan hanya melihat keadaan, tapi juga melihat kondisi timnya seperti apa. Bukan hanya physically, tapi apa sih sebenarnya di balik itu, di balik perubahan perilaku dari tim, di balik misalnya juga penurunan kinerjanya dan juga keaktifannya gitu ya. Kepekaan itu yang memang harus diasah. Wah, ini memang benar-benar leadership banget nih ya. Kayaknya semua ini cakupannya dalam kemampuan leadership yang harus dimiliki oleh seorang supervisor. Ya nggak sih Pak Alvin? Betul banget Mbak Rifa. Oke. Dan ini ada pertanyaan. Silakan ditambahkan deh. Nah, tambahnya gini. Untuk kalau tadi kan kita bicara tentang leaders itu perlu bisa seorang supervisor, jadi dia perlu bisa menciptakan trust gitu ya dari tim membernya gitu ya. Nah, kalau ditanya apa sih cirinya orang percaya dengan orang lain, apa sih cirinya orang itu trust dengan orang lain, salah satu jawabannya adalah orang itu bersedia curhat ke orang yang dia percaya gitu. Kalau dia nggak percaya dengan orang itu, nggak mungkin dia curhat hal-hal yang mungkin private gitu ya. Nah, masalahnya leaders itu kan nggak bisa bilang gini, hai anak buah, saya mau kamu trust sama saya, cerita dong tentang diri kamu itu seperti apa sih? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi leaders itu perlu bisa memancing, menciptakan suasana yang membuat tim kerja itu nyaman buat cerita ke dia. Kalau tim kerja punya ide, mereka juga berani untuk menyampaikan tanpa perlu berpikir, waduh, kalau nanti saya punya ide kayak gini, supervisor saya marah nggak ya? Kalau saya nanti punya ide kayak gini, nanti supervisor saya malah punya pandangan yang nggak bagus nggak ya ke saya ya? Nah, leaders ini, seorang supervisor itu perlu bisa membuat suasana yang membuat orang-orang di dalam timnya nyaman, untuk bukan hanya nyaman, relax gitu ya, tapi bagaimana timnya itu bisa nyaman untuk berkontribusi dengan optimal gitu. Oke, dan kontribusi optimal itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Betul, ya. Kalau kita kembali ke analogi kapal tadi, kontribusi optimal dari semua tim ya sama-sama kita mendayung gitu. Jadi nggak ada yang hanya duduk diam atau yang hanya bahkan ngebocorin kapal gitu ya. Oke. Nah, terus gimana kita bisa, atau supervisor itu bisa mendapatkan skill itu tadi? Dia biar timnya bisa trust ke dia, biar timnya kalau udah ada kedekatan gitu, ya melakukan segala hal itu kayak sukarela aja, dengan rasa hormat yang lahir dengan sendirinya, karena trust tadi udah muncul gitu ya. Tahan dulu jawabannya Pak Alvin, kita akan bahas di sesi selanjutnya, karena ada beberapa pertanyaan juga nih yang dikirimkan oleh Smart Listener, yang juga berkaitan dengan topik kita sore hari ini. Smart Listener, Anda bisa kirimkan sekali lagi pertanyaannya melalui WhatsApp di 0811461011 atau tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar.
Smart Listener ada masih di 101,1, masih dalam obrolan saya bersama dengan Pak Alvin Kastin, seorang senior trainer dari Dale Carnegie, yang kita sore hari ini membahas leadership terhadap seorang supervisor gitu, Smart Listener. Saya ingin menyapa Anda juga yang sekarang lagi mobile mendengarkan kita di frekuensi 101,1 atau bahkan yang sekarang lagi nonton kita nih di YouTube channel Smart FM Makassar. Sabar, pertanyaannya akan saya bacakan satu-satu ya. Kita sapa dulu ya Pak Alvin yang ada di WhatsApp ya. Ya. Kita ke WhatsApp dulu. Ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Tadi kan kita bicara tentang trust nih di sesi sebelumnya. Nah, Pak Abdurrahman bilang bicara tentang trust. Jika di sebuah perusahaan bawahan sudah tidak percaya lagi terhadap atasannya nih Pak Alvin. Lantas kemudian di kantor tuh terjadi banyak gimmick-gimmick, bahkan karyawan udah rasanya acuh kepada udah tidak memperdulikan atasannya. Nah, kalau kondisinya terjadi seperti ini, sebaiknya apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut, Pak? Oke, jadi tadi dari Pak Abdul Rahman ya, Mbak Rifa ya? Benar. Ya, pertanyaan adalah seandainya ternyata atasan kita yang bermasalah. Nah, ada setidaknya ini ada dua cara Pak Abdul Rahman, teman-teman Smart Listener, yang bisa kita coba lakukan. Yang pertama adalah seandainya memungkinkan. Sekali lagi ini seandainya memungkinkan, gitu ya. Ajak ngobrol orang yang bermasalah itu. Nah, waktu kita ngajak ngobrol orang yang bermasalah ini, tolong bukan hanya kita itu istilah itu hanya bilang Pak, teman-teman nggak suka dengan Bapak, gitu ya. Bu, teman-teman nggak suka dengan Ibu, tolong dong berubah, gitu ya. Nah, tapi yang bisa kita coba waktu kita ngobrol dengan orang ini, coba pikirkan seperti ini. Seandainya orang yang bermasalah ini itu dia merubah sikapnya, mengimprove antara attitude-nya atau behavior-nya atau performance-nya gitu ya. Apa sih benefit yang bisa didapatkan oleh orang tersebut? Contohnya, kita bilang begini, Pak, Bu, pastinya Anda kan mau ya menjadi orang yang mendapatkan respect yang besar dari tim kerja di sini. Pastinya Anda juga atau gitu ya. Misalnya pastinya Anda kan mau juga ya jadi orang yang menjadi kebanggaan buat keluarga Anda misalnya. Nah, ada situasi nih teman-teman merasakan seperti ini. Nah, ajak dia ngobrol dalam suasana yang nyantai juga gitu. Jadi lihat dia kayaknya orang suasana hatinya itu lagi oke kan nih buat diajak ngobrol nih, buat diajak mikir ya. Nah, sambil kita menyampaikan juga seandainya dia merubah atau mengimprove attitude-nya atau behavior-nya atau performance-nya, apa sih manfaat yang akan didapatkan. Nah, itu bisa jadi salah satu cara buat Pak Abdul Rahman. Nah, cara kedua, seandainya kayaknya cara itu sudah nggak bisa, mungkin karena memang orangnya benar-benar udah saking negatifnya gitu ya, maka mau nggak mau kita bisa tanpa sepengetahuan dia, kita bisa membangun kolaborasi, membangun koalisi gitu ya, dengan atasnya lagi. Jadi kita coba naik satu level dan kita bicarakan situasi yang ada itu seperti apa. Nah, itu bisa jadi salah satu cara juga tuh. Antara kita ngajak ngobrol dia langsung atau mau nggak mau kita diskusi dengan yang ada di atasnya lagi. Oke, gitu, itu ya. Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener. Terima kasih Pak Alvin. Itu tadi ya Pak Abdurrahman, pertanyaannya sudah terjawab. Dan itu dua cara yang bisa dipilih untuk dicoba lakukan biar hubungannya antara tim dan juga atasan jadi lebih baik ya. Jangan sampai ada yang seperti ini di perusahaan gitu. Kasihan tim yang di bawahnya gitu. Betul. Bukan atasannya yang cuek, malah bawahannya yang cuek sama atasan gitu ya. Kebalik jadinya. Oke. Ini kita ke YouTube channel lagi, ada di kolom komentar live streaming kita dari Sikat Sepatu. Saya menjalankan usaha sendiri dan memiliki satu tim, yakni 2 karyawan, Pak. Lalu kemudian gimana nih menjadi leader yang baik, utamanya di musim pandemi saat ini?
Oke. Nah, jadi dari account-nya adalah sikat sepatu. Benar. Ya, buat sikat sepatu dan juga teman-teman Smart Listener. Nah, situasi pandemik ini situasi yang nggak enak. Kita sama-sama merasakan menantang, bikin pusing, lihat berita bikin emosi jiwa gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah coba ciptakan suasana, kembali ciptakan dulu suasana yang nyamannya. Apalagi kalau tim kita ini sekarang ini ya, milenial atau generation X gitu, generation Z, yang dimana suasana itu menjadi salah satu faktor kunci untuk orang-orang itu bisa berkontribusi dengan optimal. Jadi bisa loyal juga ya. Iya, bisa loyal juga, betul Mbak Rifa. Jadi salah satu caranya adalah misalnya ya, kita di situasi pandemik seperti ini mungkin kita nggak bisa, jarang bisa ketemu langsung gitu ya. Mungkin banyak koordinasi juga lewat WhatsApp atau lewat platform online gitu. Nah, waktu kita ketemu entah lewat WhatsApp atau video call atau video conference lewat online platform seperti ini, coba sisihkan bukan hanya urusan kerjaan, tapi coba kita sisihkan misalnya sesuatu yang bisa membuat suasana itu bisa menjadi lebih menyenangkan. Misalnya ya, hari Senin, misalnya kita ada meeting mingguan di hari Senin, itu kita bergantian saling sharing. Kemarin weekend sempat ngapain dengan keluarga? Apakah sempat nonton film bareng di YouTube atau di Netflix misalnya, gitu ya? Atau misalnya sempat olahraga bareng atau berkebun bareng. Nah, ceritakan hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Dan itu yang bisa dilakukan setiap minggu gitu ya, atau bisa contoh lain juga hari Jumat nih di ujung minggu kita saling sharing selama 1 minggu apa hal yang atau hasil kerja yang paling membanggakan untuk satu sama lain. Nah, itu kita coba bikin, kita ciptakan suasana-suasana yang membuat orang itu bisa merasa nyaman berada di tim itu. Gitu. Karena situasi di luarnya itu sekarang lagi nggak enak. Nah, kita sebagai supervisor, kita sebagai leadersnya yang bisa membantu tim kita bisa tetap menjaga semangat mereka dengan menjaga kewarasan mereka. Kurang lebih begitu, Mbak Rifa. Buat sikat sepatu, semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Alvin. Ternyata dengan sebuah pertanyaan sederhana aja ya tentang gimana weekendnya, mungkin ditanyakan kabar keluarganya gimana. Yes, gitu, bisa seperti itu. Itu sangat sederhana, tapi itu bisa jadi salah satu kunci loh ternyata untuk betul banget. Hubungan bukan hanya melulu soal pekerjaan, tapi ya satu lagi menjaga kewarasan dan membuat tim kita nyaman berada atau bekerja bersama kita. Gitu ya. Jadi ada hubungan kekeluargaan gitu ya yang terjalin. Betul banget. Apalagi untuk milenial generation Z itu jadi salah satu faktor kunci untuk membuat orang bisa berkontribusi optimal dalam tim kita, Mbak Rifa, teman-teman Smart Listener. Oke, wow, luar biasa. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Anita. Ya, semoga tadi terjawab ya pertanyaannya sikat sepatu dan bisa diaplikasikan. Mbak Anita di WhatsApp. Selamat sore, Pak. Toleransi dalam mengambil sebuah keputusan. Jika misalnya nih ada karyawan yang melanggar aturan, apakah ini sudah benar atau apakah sikap atau cara ini salah? Karena kedepannya si karyawan ini akan menganggap bahwa saya dimaklumin oleh atasan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi ada toleransi ketika memberikan sanksi gitu. Nah, terkait dengan toleransi ya, Mbak Rifa dan juga untuk Anita tadi ya. Ya. Nah, ini bisa diibaratkan kalau kita itu lagi menyeberang jembatan. Kalau kita misalnya mau menyeberang sungai atau parit, dan jembatan kita itu lebar, nggak ada pegangan, lebarnya cuma 20 cm. Pasti waktu kita nyebrang, itu kan nggak, ya sambil jalan sambil takut jatuh gitu kan ya, jaga keseimbangan gitu. Nah, seandainya di sebelahnya itu ada jembatan yang lebarnya 1 meter, ya pastinya kita akan milih lewat yang 1 meter dong, karena akan lebih nyaman buat nyebrang. Nah, sama juga dengan toleransi di dalam pekerjaan kita. Seandainya toleransi kita itu sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil gitu ya, tim kita juga jadi stres sendiri. Nah, kalau toleransi ini bukannya
bukannya apa ya, bukannya harus ada, tapi perlu diatur. Contoh mengatur ya. Misalnya kita memberikan assignment ini harus selesai dalam waktu 3 hari. Nah, tapi dalam benaknya kita sudah perlu bisa punya ini, perlu ada apa ya, skema gitu ya. Ini paling lambatnya 5 hari. Nah, tapi kita bilang ke orangnya 3 hari. Jadi seandainya ada yang miss, itu masih aman. Itu contohnya, ya. Nah, sekarang terkait dengan apakah akhirnya kita dibilang dimaklumi gitu ya. Nah, seandainya kita bilang 3 hari, walaupun dalam skema kita 5 hari masih aman. Terus dia orang ini menyelesaikan dalam waktu 4 hari misalnya. Lewat dari yang kita bilang, tapi masih ada dalam batas toleransi. Nah, karena sudah lewat dari yang kita bilang, kita perlu panggil orang ini, Mbak Riva dan juga buat Anita dan juga buat teman-teman Smart Listener. Kita tetap perlu tanya, ini kurang lebih ya, pertanyaannya adalah apa yang terjadi sehingga kemarin bisa selesai baru 4 hari. Dan pertanyaan yang kedua adalah, dan biarkan dia jawab, pertanyaan kedua yang kita perlu tanyakan adalah, apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan kamu lakukan supaya ke depannya itu jangan sampai lewat dari 3 hari. Kan saya mintanya 3 hari. Nah, yang seperti itu tetap perlu kita tangani gitu. Nah, tapi tanganinya juga, tangani secara ini ya, secara 4 mata gitu ya, kita tetap jaga respect ke orang ini. Jadi seperti itu, semoga menjawab untuk Anita dan juga teman-teman Smart Listener, seandainya mungkin ada pertanyaan yang sama dengan Anita gitu ya, terkait dengan toleransi. Baik, berarti memberikan ruang kepada si karyawan atau bawahan ini untuk menjelaskan sebenarnya kenapa alasannya, dan secara tidak langsung juga memberikan ruang untuk dia melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi di sini hindari kita yang ngomong sendiri, kamu itu gimana, orang akan makin malas buat ke depannya gitu. Benar. Jadi dia adalah dengan memberikan ruang kepada si timnya ini untuk berpikir sendiri. Apa yang salah dengan diri saya? Nah, jadi dia akan refleksi sendiri, mengevaluasi sendiri, dan dengan itu dia akan merasa kayaknya nggak enak deh kalau nanti ke depannya saya melanggar lagi atau telat lagi gitu kali ya Pak Alvin ya. Betul banget Mbak Riva. Oke, baik. Ini masih banyak sih pertanyaan Pak, tapi kita harus break dulu sejenak. Dan juga nanti kita akan cari tahu gimana sebenarnya nih. Ini nih kuncinya. Kunci dari pembahasan kita sore hari ini, jadi seorang supervisor yang punya leadership yang oke gitu. Gimana caranya, kita akan bahas. Jangan kemana-mana Smart Listener. Nah, satu pertanyaan yang sampai sekarang juga saya pribadi mempertanyakan, bisa nggak sih setiap orang gitu di dalam satu perusahaan jadi supervisor yang baik gitu ya, memiliki peranan yang penting di satu perusahaan, juga diimbangi dengan skill-skill yang mumpuni gitu, termasuk leadership. Jawabannya gimana Pak? Bisa nggak? Atau bisa atau enggak gitu? Ya, nah gini, seandainya ya kita sebagai seorang supervisor itu melakukan A, dan A ini hasilnya itu keren banget. Masalahnya di sisi lain, sasarannya organisasi itu ada di B. Sebagus-bagusnya kita melakukan yang A, hasilnya sekeren apapun hasil di A, tetap saja kita nggak akan bisa dibilang sebagai supervisor yang berhasil, Mbak Riva, teman-teman Smart Listener. Nah, jadi di situasi yang beda akan seperti itu kan kita bisa ini ya, ada dua hal. Yang pertama, B yang jadi sasaran organisasi digeser jadi A ke A. Kan itu nggak mungkin gitu ya. Jadi mau nggak mau kita yang A ini, yang kita lakukan ini, yang kita geser menjadi sesuai dengan yang B. Nah, jadi apakah satu organisasi itu bisa memiliki seorang supervisor yang memang kompeten gitu ya, bisa diandalkan? Mau nggak, pastinya bisa. Nah, yang penting adalah organisasi ini, perusahaan ini
perlu bisa memberikan, ada dua sisi ya, perlu bisa memberikan guidance atau arahan yang jelas ke si supervisor ini, apa yang perlu Anda capai, targetnya seperti apa, aturan mainnya bagaimana, do's and don'ts-nya apa. Nah, supervisornya itu juga perlu bisa menangkap. Jadi ya tadi yang ini ya obrolan kita di awal, dia digencet dari atas, didorong dari bawah gitu ya. Perlu bisa menangkap sasarannya organisasi itu menginginkan dia untuk bergerak ke arah mana. Dan yang kedua adalah supervisor ini juga perlu bisa meneruskan ke tim yang di bawahnya. Seperti itu, Mbak Rifa, teman-teman smart listener. Jadi jawabannya emang bisa gitu ya. Yang penting itu tadi kita punya skill untuk bisa menerjemahkan target perusahaan, keinginan perusahaan seperti apa, dan mendeliver niatan tersebut dengan baik kepada tim kita, di bawah kita gitu. Karena itu tadi kita udah tahu dia supervisor tuh posisinya di tengah-tengah, berarti dia harus punya kemampuan leadership yang oke ya tadi. Leadership banget. Itu mencakup semuanya, kepekaannya, komunikasinya, hubungannya dengan tim juga harus dibangun dengan baik gitu ya. Nah, tapi apakah misalnya gini nih, ada satu leader supervisor di satu perusahaan tapi ternyata nggak punya skill leadership yang baik gitu. Nah, apakah leadership ini bisa dipelajari, bisa ditingkatkan mungkin atau seperti apa Pak Alvin? Ada satu good news, ada satu kabar baik Mbak Rifa, teman-teman smart listener, yang namanya kepemimpinan, yang namanya leadership itu bukan bawaan orok ternyata. Tapi yang namanya keterampilan kita dalam memimpin, keterampilan seseorang dalam memimpin itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa nggak ada ujungnya nih. Jadi setiap hari, seandainya kita memang berniat mengembangkan keterampilan leadership kita, setiap hari kita akan bisa belajar hal yang baru. Oke. Gitu. Nah, kabar yang lebih baiknya lagi, pelatihan yang tadi kita bilang seumur hidup ini gitu ya, yang nggak ada ujungnya ini, itu bisa seperti dipasang dipasang seperti mesin turbo. Jadi yang mempercepat proses pembelajaran kita. Nah, untuk bisa mempercepat proses pembelajaran kita, ini kalau diibaratkan kita lagi berlatih renang, berenang. Kita bisa berlatih secara otodidak, langsung nyemplung ke kolam, langsung nyemplung ke sungai, kepak, mungkin minum air, mungkin kalau tenggelam duluan gitu ya. Atau kita minta bantuan seorang pelatih untuk membantu kita dalam belajar berenang. Ya pastinya akan menjadi lebih cepat proses belajarnya gitu. Dan ini juga akan dibantu oleh Dale Carnegie Training, Mbak Rifa, teman-teman smart listener, membantu mempercepat peningkatan atau penguasaan kita untuk kita bisa menjalankan peranan kita sebagai leaders, sebagai supervisor dengan lebih efektif ke depannya. Nah, ini akan dibantu dengan program dari Dale Carnegie Training. Seperti itu. Namanya training apa tuh dan kapan akan dilaksanakan training itu agar bisa nih pembelajaran nih untuk menjadi leader yang baik atau supervisor yang baik itu lebih cepat gitu. Yes. Jadi untuk jadwalnya Mbak Rifa, teman-teman smart listener, program ini itu akan dilakukan selama 3 hari di tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus. Jadi kurang lebih masih 1 minggu. 1 bulan 4 hari ya, tanggal 25 sampai 27 Agustus 2021, dan itu programnya akan dilakukan secara online, jadi dengan Zoom platform, itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, kenapa untuk sekarang kita masih menggunakan Zoom platform untuk online? Karena dalam prosesnya, itu nanti kami, Dale Carnegie Training itu akan tetap mempertahankan 3 metodologi. Yang pertama adalah 100% partisipasi. Jadi nanti semua peserta itu kita semua yang bergabung dalam program ini akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Bukan hanya melihat sampel dari trainernya, bukan hanya melihat sampel dari 2 atau 3 orang peserta, tapi kita semua akan mencoba keterampilan yang dilatihkan yang akan membantu kita menjadi leaders yang lebih efektif. Jadi makanya ini juga yang membuat nanti di program ini itu jumlah peserta itu kita batasi maksimal
hanya 24 orang. Oke, 24 orang yang akan ikut training ini secara intensif 3 hari ya, dari Betul. tanggal 25 sampai 27 Agustus Yes. 2021. Selain supervisor, siapa aja nih yang boleh dan harus wajib ikutan training ini, Pak Alvin? Yes. Jadi untuk level pesertanya, pastinya program ini dengan nama Leadership Training for Supervisor gitu ya. Ya pasti supervisor menjadi sasaran utama dari program ini. Nah, tapi mari kita nggak melihat dari sisi jabatannya, levelnya, tapi dari sisi tanggung jawab kita. Untuk kita yang baru mengembangkan bisnis, program ini akan membantu kita juga. Bisa mendevelop tim kita nyaman, target tercapai. Untuk kita yang baru mendapatkan peran atau tanggung jawab sebagai leader, sebagai pemimpin, program ini juga akan sangat membantu kita untuk membantu kita bisa menjalankan peranan kita sebagai seorang leaders dengan lebih efektif. Itu akan sangat dilatih di dalam program ini. Saya sendiri nggak sabar sebenarnya ya, kalau misalnya dapat kesempatan ikutan leadership training for supervisor ini, saya pengen ikut. Tapi pertanyaannya, investasinya berapa? Terus cara daftarnya gimana, Pak Alvin? Ya, nah untuk investasinya, Mbak Riva, Smart Listener, program ini untuk program ini investasinya itu untuk full selama 3 hari, investasinya itu di 5,5 juta rupiah. Nah, itu kita akan mendapatkan satu materi pelatihan yang memang sudah tersertified oleh ISO 9001 dan juga sudah terstandarisasi secara global, tapi yang disesuaikan dengan situasi bisnis di Indonesia. Itu, dan kita nantinya akan mendapatkan sertifikat yang memang diakui oleh Dale Carnegie Associates secara internasional, ya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, atau seandainya mungkin teman-teman Smart Listener ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, itu bisa menghubungi Reza, ya, sekali lagi bisa menghubungi Reza di nomor kontak 0812 2882 2669. Ya, sekali lagi teman-teman Smart Listener, silakan hubungi Reza di 0812 2882 2669. Oke, itu dia caranya udah dikasih tahu. Investasinya 5,5 juta tuh sangat worth it untuk training intensif 3 hari. Apalagi tadi udah dikasih bukan hanya melihat sampel dari si trainernya, tapi pesertanya nanti 20 orang ini akan praktek langsung gitu ya, menjalankan tanggung jawab mereka di perusahaan, khususnya bagi supervisor. Untuk Anda yang ingin daftar boleh langsung hubungi 0812 2882 2669. Atas nama Reza hubungi, atau bisa diakses informasinya di website Dale Carnegie ya? Ya, bisa. Betul Mbak Riva, teman-teman Smart Listener bisa juga mengakses di www.dalecarnegie, DALECARNEGIE.id. Oke. Jadi bisa langsung diakses informasinya dan lengkap semua di situ. Ada banyak training-training lainnya juga, tapi untuk Anda supervisor wajib ikutan leadership training for supervisor ini di tanggal 25 sampai 27 Agustus 2021, 3 hari intensif, semuanya akan dibahas di situ. Informasinya bisa diakses di www.dalecarnegie.id. Terima kasih banyak Pak Alvin untuk waktunya sore hari ini. Sama-sama Mbak Riva. Saya juga banyak dapat insight baru nih, dan semoga Smart Listener yang mendengarkan ini dapat pengetahuan, manfaat. Yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf ya, nanti akan bisa sharing juga sama Pak Alvin di Dale Carnegie, bisa akses informasinya tadi ya, atau ikutan leadership training supervisornya aja ya. Betul banget. Sekali lagi terima kasih, sukses ya Pak Alvin. Terima kasih Mbak Riva, teman-teman Smart Listener, sehat-sehat dan semoga kita bisa ngobrol lagi, diskusi lagi dalam situasi yang lebih baik. Amin. Ini karena waktu kita terbatas, jadi saya harus pamitan juga Smart Listener. Sekali lagi sukses untuk Pak Alvin dan juga untuk Anda. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.